kenabian. Wilayah belakang disebut wilayah kewalian. Wilayah kenabian itu apa? Dari puncak kepala, wilayah yang ditumbuhi rambut disebutnya wilayah Nabi Daud. Semua penyakit yang ada di wilayah rambut, apa saja penyakitnya? Ada kutu rambut, ada ketombe, ada rambut rontok, ada saraf otak, ada stroke, kemudian ada vertigo, ada migrain, pening, dan lain sebagainya. Semua penyakit yang berada di wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Daud. Lihat kisah Nabi Daud yang ada dalam Al-Quran. Apa yang dihadapi Nabi Daud? Kaum seperti apa yang dihadapi Nabi Daud? Kaum yang memiliki sifat keras kepala dan besar kepala. Orang ketika memiliki sifat keras kepala, memiliki sifat besar kepala, sok muncul penyakit di wilayah rambutnya. Paling sederhana saja. Sok, orang yang banyak kutu rambutnya. Sok, ada nggak sifat keras kepala? Rambut rontok. Yuk, dari yang paling sederhana saja. Orang yang memiliki penyakit masalah rambut rontok. Sok, keras kepala nggak sifatnya? Sok, besar kepala nggak? Sok, teman-teman. Apalagi saraf otak, apalagi kanker otak, apalagi migrain, vertigo, dan lain sebagainya. Sok, keras kepala, teman-teman. Keras kepala itu apa sih? Gambaran keras kepala tuh ibarat lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Dikasih tahu yang terbaik, dia tetap ngeyel. Tuh, teman-teman. Lantas bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya bagi orang-orang yang memiliki penyakit yang ada di wilayah rambut? Mau kutu rambut, mau ketombe, mau rambut rontok, mau vertigo, mau migrain, mau penyakit apapun. Ingat, ini wilayah Nabi Daud. Kaum yang dihadapi adalah kaum yang memiliki sifat keras kepala dan besar kepala. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? 1. Perbaiki sifat keras kepalanya. Perbaiki sifat besar kepalanya. Kemudian apa? Bersujudlah kepada Allah serendah-rendahnya. Akui kesalahan kita. Jangan merasa sombong di hadapan Allah. Jangan sombong melekat dalam diri kita. Dan lepaskan sifat keras kepala. Kemudian dengan kekuatan dalam kolbu kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kolbu adalah jantung. Fungsi daripada jantung adalah memompa darah. Ketika jantung kita, kolbu kita dengan kekuatan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka peredaran darah kita akan terpompa dari jantung yang berzikir. Setiap aliran darah membawa gelombang zikir. Ketika turun ke saraf-saraf otak, sembuh penyakitnya. Karena gerakan sholat adalah mukjizat. Ya. Bentar ya. Ingat. Mukjizat gerakan sholat. Gerakan sholat saja itu bisa menyembuhkan penyakit, teman-teman. Gerakan sholat saja itu bisa menyembuhkan penyakit. Ketika kita bersujud kepada Allah serendah-rendahnya. Bagikan air, mencari tempat terendah untuk bermuara. Sujud yang serendah-rendahnya. Lepas sifat keras kepala, lepas sifat besar kepala. Akui kesalahan kita. Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Soleh kagak, alim kagak. Merasa nggak punya salah. Dah, sombong amat. Yuk, jadikan diri kita orang-orang yang senantiasa mengakui kesalahan. Bersujud serendah-rendahnya. Lepaskan kesombongan kita. Lepaskan sifat besar kepala kita. Lepaskan sifat keras kepala kita. Al-bidikrilah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Tanamkan dalam hati subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka hati kita, kolbu kita, jantung kita berdetak. Berdetaknya membawa gelombang zikir. Fungsi dari jantung adalah memompa darah. Setiap darah yang terpompa membawa sinyal zikir. Maka setiap saraf, setiap organ tubuh yang teraliri darah zikir, apa yang menjadi penyakitnya sembuh atas izin Allah. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. So, rajin saja bersujud. Sujud bukan hanya gerakannya doang. Lepaskan tuh sifat keras kepala dan besar kepala. Sembuh segala penyakit yang ada di kepala. So, orang terkena vertigo. Vertigo itu apa? Kepalanya berputar. Maksudnya ruangan berputar. Ketika membuka mata, ruangan berputar. Ketika menutup mata, berkurang. Mata disebutnya apa? Jendela dunia. Orang yang terkena penyakit vertigo karena apa? Terlalu terobsesi perkara dunia. Keinginan, harapan, angan-angan perkara dunianya berlebih.
Sehingga melahirkan kelalaian. Kelalaian itu muncul bisa terlihat ketika dia nguap. Orang yang lalai nguapnya apa? Lebar banget teman-teman. Nguap, lebar banget. Padahal Rasulullah dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kitab disebutkan ketika sedang nguap tutup mulutnya. Bukan dibuka mulutnya. Karena ketika kita buka mulutnya, setan masuk. Ciri-cirinya apa? Bunyi klik pada telinga. Yuk, teman-teman yang memiliki penyakit vertigo, yang sering sakit pada kepalanya, apa kabar kalau lagi nguap? Buka lebar apa mingkem? Kalau dibuka lebar, bunyi klik pada telinga, tanda angin itu terkunci dalam telinga. Secara medis, Rasulullah bersabda, tanda setan itu masuk. Yuk, secara medis dibuktikan, secara hadis dibuktikan. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Orang nguap terlalu lebar bisa jadi vertigo. Kenapa nguapnya lebar? Karena lalai dalam hidupnya. Terlalu banyak keinginan, harapan, angan-angan dunia. Apa yang ia lihat, dunia mulu obsesinya. Dunia mulu obsesinya. Sehingga angin itu tersumbat dalam telinga. Secara medis, vertigo karena adanya sumbatan angin pada telinga. Jika tidak percaya, tanyakan ke dokter. Dok, benar atau tidak? Penyakit vertigo itu disebabkan karena adanya sumbatan angin pada telinga. Sok, tanyakan ke dokter. Kalau ke dokter mungkin nanyanya kelamaan, silakan browsing. Penyebab penyakit vertigo, adanya sumbatan angin pada telinga. Adanya sumbatan angin pada telinga. Barang siapa yang ingin sembuh dari penyakit vertigonya, yuk, tundukkan pandanganmu dari perkara dunia yang berlebih. Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih, tundukkan pandangannya. Jangan mudah tertarik, mudah iri, mudah hasad dengan orang-orang yang punya produk, punya barang. Ada orang beli kulkas, dia kedinginan. Ada orang beli AC, dia kepanasan. Yuk, jangan terlalu seperti itu pandangan kita. Ya, jangan gampang iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Jangan panjang angan-angan, ingin itu, ingin ini itu banyak sekali. Jangan banyak keinginan, ya. Jangan banyak keinginan dalam hidup. Oke? Nah, lantas bagaimana jalan sembuh bagi orang-orang yang terkena penyakit vertigo? Mudah sekali. Mudah. Pengen sembuh dari vertigo itu mudah sekali, teman-teman. Yang pertama, tetap akui kesalahan. Kemudian bertobat untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, yuk diajarkan oleh Rasulullah. Ketika nguap, tutup mulutnya. Kunci. Bantu dengan tangan, ditutup. Supaya Pak, angin itu keluar lewat hidung, air mata keluar, angin dari telinga keluar. Sehingga Pak, gumpalan-gumpalan angin tersumbat dalam telinga itu keluar. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit vertigo, ketika lagi nguap, tutup mulutnya. Kunci. Biarkan angin itu keluar lewat hidung. Maka segala penyakit sinus, penyakit yang ada di hidung, keluar. Sembuh. Jangan kaget kalau nanti bau amis. Ketika lagi nguap, ditutup mulutnya. Air mata keluar. Pegang air matanya. Kasar. Sinus, plus, silinders, glukoma, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu sembuh atas izin Allah. Kemudian ketika lagi nguap, tutup mulutnya. Maka angin dari telinga akan keluar. Klik, 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 klik. Maka gumpalan-gumpalan angin yang menjadikan penekanan sistem saraf otak, yang menjadikan vertigo, sembuh teman-teman. Sok, nguap mingkem, mahal apa murah? Nguap mingkem, bayar apa gratis? Nguap mingkem, sulit nggak teman-teman? Jauh nggak? Enggak kan? Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Soal orang vertigo, nguapnya mingkem saja, sembuh penyakitnya. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah ketika nguap seperti apa? Mingkem. Itu teman-teman. Ya, Islam itu indah. Kalau kita mau hidup sebagaimana Islam. Ngakunya Islam, kehidupannya nggak mau kayak orang Islam. Ya wajar atuh dah kalau banyak masalah, banyak penyakit. Wajar. Ya. Iya, kalau nguap saya susah mingkem. Nggak apa-apa, dilatih. Jadi kalau nguap itu mingkem. Dipaksa aja mingkem. Nanti akan keluar tuh angin lewat hidung. Nah, bagi teman-teman yang punya penyakit sinus, resdung, polip, dan lain sebagainya, jangan kaget kalau tiba-tiba bau amis. Kan itu salah satu jalan sembuhnya. Ketika nguap dalam keadaan mulut ditutup, akan keluar air mata. Pegang air matanya, berpasir. Kalau nggak percaya, buktikan. Air matanya akan berpasir. Insya Allah segala penyakit, minus, plus, silinders, glukoma, katarak, rabun, dan lain sebagainya, sering berjalannya waktu sembuh.
Ya. Kemudian ketika lagi nguap, mulut ditutup, angin dari telinga akan keluar. Yang biasa sakit kepala, vertigo, migrain, insya Allah sembuh. Tapi kalau sakit kepalanya gara-gara mikir cicilan, mau nguap mingkem juga kagak ngaruh. Kalau sakit kepalanya penyebabnya dari mikir cicilan, mikir angsuran, tetap aja obatnya adalah duit buat ngelunasin, gitu ya. Meskipun nguapnya mingkem, tetap aja ya pusing mikir cicilan, madang nggak sembuh, gitu ya teman-teman ya. Tapi pusing mikir cicilan, sujud. Yuk, pasrahkan diri kita, sandarkan diri kita kepada Allah. Nah, nanti sembuh tuh. Karena Allah sendiri yang berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighul amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Itu jelas ayatnya. Ya. Jadi semakin kita bertawakal kepada Allah, diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Di luar logika kita, di luar akal sehat kita, pertolongan itu akan datang. Itu teman-teman. Gitu ya. Nah, ini penyakit yang ada di wilayah kepala. Kalau aku nguap ditutup ke telinga rasa tertutup, udah apa yang diajarkan Rasulullah praktekin. Praktekin aja. Gak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu berdampak buruk pada diri kita. Sok awal-awal kali kita nguap, mulut ditutup, mungkin mata kayak mau keluar, mungkin telinga kayak mau jebol. Mungkin awalnya seperti itu. Karena apa? Banyaknya kelalaian yang sudah kita lakukan dari zaman dulu. Ya, banyaknya kelalaian yang sudah kita lakukan dari zaman dulu. Makanya wajar kalau sekarang nguap, telinga kayak mau ngejebol, mata kayak mau keluar. Wajar. Itu buah daripada dosa-dosa kita. Ya, jangankan telinga mau ngejebol. Daun jatuh saja, udah dituliskan oleh Allah. Rasa sakitnya tertusuk duri saja, dosa penyebabnya. Yuk, kita latih yuk diri kita, akui kesalahan. Ya, jangan beralibi dari sebuah penyakit. Udah, Rasulullah yang ngasih tahu, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Udah, nggak usah ngeyel. Memang semua penyakit kita itu penyebabnya dosa, bukan dari makanan, bukan dari keturunan, bukan dari dosa. Kalau sampai terjadi turun-temurun penyakitnya, berarti ada dosa yang turun-temurun. Maka putuskan dosa itu. Dengan cara apa? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Ya, jadi semua solusinya ada di Al-Quran. Semua nasihatnya ada dalam sunnah-sunnah Nabi kita. So, tinggal kitanya mau apa enggak. Itu aja sih. Mau apa enggak gitu. Ya, kalau mau sembuh, ikuti. Kalau nggak pengen sembuh, silakan cari obat. Silakan ke sana kemari, silakan. Ya silakan. Dengan hartamu engkau cari ke luar negeri, dengan hartamu engkau cari sembuh kemana-mana. Buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya. Wa idam maritu fahuwa yaswin. Apakah satu ayat itu belum cukup untuk menenangkan hati kita? Allah yang ngasih tahu sembuh itu milik Allah. Kok nggak yakin? Pertanyakan keimanan. Itu ya teman-teman ya. Ya, sedikit demi sedikit kita belajar menjadi orang yang waras. Orang yang waras adalah orang yang sadar. Sadar akan kesalahan, sadar akan perilakunya, sadar akan sifatnya, sadar akan perbuatannya. Itu orang waras. Nah, orang yang nggak sadar akan kesalahannya, nggak sadar akan sifatnya, perilakunya, perbuatannya, itu tandanya orang tidak waras. Yuk, belajar jadi orang waras. Waras itu bahagia, waras itu indah, waras itu menenangkan, waras itu membahagiakan. Orang kalau lagi nggak waras, dah masalah semua isinya. Gitu ya teman-teman ya. Bismillah. Ya, ini tadi ya penyakit yang ada di wilayah kepala. Disebutnya wilayah Nabi Daud. Penyakit yang berkaitan dengan adanya sifat keras kepala dan sifat besar kepala. Penyakit apa lagi yang mau dibahas teman-teman? Mau urut dari kepala ke mata, ke wajah, sampai ke bawah, atau ada yang mau ditanyakan? Ya, penyakit apa? Wah, Masya Allah. Banyak banget ini ya. Nih, ada yang bertanya nih. Kata dokter, saya gatal-gatal karena virus ada di seluruh tubuh. Bentuknya seperti jerawat itu. Dari dalam apa dari luar?
Gini teman-teman, gatal, ada bisul. Penyakit kulit dah intinya ya. Nanti setelah penyakit kulit kita bahas tentang anxiety. Karena 90% pasien yang datang ke tempat kami penyakitnya anxiety. 90%. Sisanya yang 10% ya penyakit-penyakit pada umumnya. 90% yang datang ke tempat kami itu penyakitnya anxiety. Ya, 90%. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang penyakit kulit. Yuk teman-teman, di sini ada nggak yang terkena penyakit kulit? Penyakit kulit itu dari mulai yang paling kecil deh. Panu, kadas, kurap, kudis, gatal seluruh tubuh, biduran, kemudian apalagi itu namanya? Apa sih nama lupa saya. Intinya segala penyakit kulit. Ada di sini yang terkena penyakit kulit? Iya. Penyakit kulit itu ada dua teman-teman. Penyakit kulit itu ada dua. Yang munculnya dari luar tubuh atau yang munculnya dari dalam tubuh. Ya, yang munculnya dari luar tubuh itu disebabkan karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan. Mungkin lingkungan kita yang kurang bersih, kamar mandi, bak mandi yang nggak pernah dikuras, sabun satu batang dipakai untuk semua, handuk yang nggak pernah dijemur, handuk yang nggak pernah dicuci, atau mungkin pakaian-pakaian kita nyucinya kurang bersih, atau mungkin airnya tercemar dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu gatal dari luar kulit. Itu kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Sedangkan kebanyakan dari gatal itu munculnya dari dalam kulit. Berkaitan dengan darahnya. Yang disebutnya virus, yang disebutnya alergi. Kenapa? Udah tercampur dengan darah. Sehingga munculnya dari dalam kulit. Orang yang terkena penyakit gatal, disebutkan dalam kitab Thorikus Shifa, gatal adalah sebuah sifat. Sebagaimana binatang yang suka garuk-garuk, sifatnya apa? Serakah. Binatang yang garuk-garuk itu apa namanya? Kera atau monyet. Monyet itu tabiatnya apa? Garuk-garuk mulu, gatal-gatal mulu. Disebutkan dalam kitab Thorikus Shifa, tabiat dari kera adalah serakah. Orang yang memiliki sifat serakah, maka jangan kaget jika muncul penyakit pada kulit Anda. Entah sensasinya gatal, entah sensasinya runyam, entah sensasinya kebas, entah sensasinya biduran dan lain sebagainya. Orang ketika memiliki sifat serakah, pasti akan muncul penyakit gatal-gatal dalam tubuhnya. Jangan dulu tersinggung. Serakah itu luas, teman-teman. Serakah itu luas. Contoh, kita makan, tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang mendoan, masuk dua-duanya serakah. Mau makan, lauk satu piring, dipakai untuk satu keluarga, ngambil paling banyak, serakah. Hari ini dapat rezeki 100.000, merasa kurang, gak pernah cukup, serakah. Dikasih duit sama suami 50.000, selalu merasa kurang, serakah. Jadi penyakit serakah itu banyak sekali. Yang paling berbahayanya lagi, jika gatalnya gak sembuh-sembuh, bahkan sampai turun-temurun, itu berbahaya. Kenapa? Ini berkaitan dengan warisan. Ada hak orang lain yang ada dalam diri kita, yang kita anggap milik kita, bahkan dimiliki dengan cara yang zolim. Maka jika ada penyakit gatal, orang tuanya gatal, anaknya gatal, cucunya gatal dengan jenis yang sama, itu karena ada kezoliman yang pernah ia lakukan dalam bentuk keserakahan. Ada hak orang lain yang dianggap milik kita. Biasanya berkaitan dengan tanah. Ini batas tanah kita, ini batas tanah orang lain. Kita nyorok setengah meter aja. Gak usah banyak-banyak deh, 5 cm aja kita nyorok. Itu bisa jadi penyebabnya. Apalagi udah dikasih nih jatah warisan. Si fulan sekian, kakak ini bagiannya ini, kakak itu bagiannya itu. Serakah. Pengen dapat lebih dari yang lain. Sok, gatel. Yang paling sederhana lagi deh. Yang paling sederhana lagi. Ada tetangga nganterin kolak. Mangkoknya di rumah kita. Kagak dibalikin. Kita anggap itu milik kita. Itu juga bagian dari serakah. Gak dibalikin hak orang lain. Itu bisa jadi penyakit gatal, teman-teman. Itu bisa jadi penyakit gatal. Ya, jadi ada hak orang lain yang ada dalam diri kita, kita anggap itu milik kita. Tidak kita kembalikan. Nah, itu juga bisa jadi penyakit gatal. Makanya penyakit gatal itu luas sekali. Yang pada intinya adanya sifat serakah yang ada dalam diri kita. Maka barang siapa yang ingin sembuh dari penyakit gatal-gatalnya, yuk perbaiki sifat serakahnya. Mohon ampun kepada Allah
akan keselakahannya. Mohon ampun aja kepada Allah. Ya, mohon ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya. Jika memang ada hak orang lain, segera kembalikan. Kalau ingin sembuh, ya, kalau ingin sembuh. Ada nggak cara lain untuk sembuh? Ikhtiarnya banyak. Ikhtiar untuk sembuh, satu, pakai nasi, teman-teman. Nasi itu bukan hanya menjadi obat di kala lapar. Uap nasi bisa menjadi obat segala penyakit kulit kita. Caranya bagaimana? Satu, teman-teman cari daun pisang atau mungkin kertas nasi atau kertas minyak. Ya, ambil ayam nasi yang baru matang kurang lebih 1 centong. Gak usah kebanyakan, setengah centong juga nggak apa-apa. Kemudian dipipihkan, ditaburin garam Himalaya atau garam kasar. Ya, jangan garam dapur, garam halus itu nggak bisa. Pakainya garam kasar atau garam Himalaya. Taburin di nasi yang masih panas, kemudian digulung kertasnya atau digulung daun pisangnya. Karena ada 2 sisi berlubang. Lubang satunya kita tiup. Nah, keluar lubang satunya uap. Nah, uapnya arahkan ke bagian tubuh yang gatel, bagian tubuh yang luka, cepat kering dan cepat sembuh. Bahkan jerawat langsung rontok, teman-teman. So, kalau nggak percaya buktikan. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Garam rukiah bisa nggak? Garam rukiah itu produk pedagang agama. Jangan mau percaya dengan garam rukiah. Jangan mau percaya. Itu program produk pedagang agama. Produk pedagang agama nggak usah dibeli garam rukiah. Itu adalah pembodohan umat. Pembodohan karakter. Orang yang beli garam rukiah, minyak rukiah, tasbih rukiah, itu tanda kebodohan iman. Itu tanda kebodohan iman. Meskipun yang jual adalah seorang ulama, namanya besar, saya sebut itu adalah pedagang agama. Kenapa? Yang namanya ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Ulama boleh berbisnis, boleh. Boleh jualan, boleh. Namun jangan mentang-mentang ulama jualan garam 1 kilo 8.000 dikasih rukiah, dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu. Itu pedagang agama namanya. Ulama boleh nggak jualan parfum? Boleh. Jangan sampai parfum 1 botol 50.000 dikasih nama rukiah jadi jutaan. Itu pedagang agama, bukan seorang ulama. Karena ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Berbisnis boleh, namun jangan mengatasnamakan agama untuk perutnya sendiri. Ya, makanya jangan percaya dengan produk-produk seperti itu. Jangan percaya dengan produk-produk yang namanya garam rukiah, minyak rukiah, tasbih rukiah, make up rukiah. Jangan percaya dengan produk-produk seperti itu. Itu adalah pembodohan iman. Bodoh, orang yang percaya itu bodoh. So, yakin nggak garamnya sudah dirukiah? Yakin nggak garamnya sudah didoakan? Yakin nggak? Boleh jadi apa? Karena dalam sebuah sidak ya, itu pernah ditemukan pedagang garam rukiah. Setelah ditelusuri ternyata pemiliknya bukan orang muslim. Dia seorang pebisnis yang mengambil ladang basah. Karena orang muslim itu gampang dibodohi dengan produk-produk agama. Ia membeli garam dengan jumlah yang banyak, ia modal mesin untuk packaging, kemudian dikemas garam itu dengan nama rukiah. Kagak didoain, kagak diapa-apain. Bahkan ada gambar ulama, Syekh Ali Jaber. Nauzubillah ya Allah teman-teman. Kasihan, beliau ulama yang hebat, ulama yang mulia. Namanya diperjualbelikan. Dijadikan gambar garam rukiah. Setelah disidak, ternyata pemilik utamanya non-muslim. Tuh teman-teman. Makanya jangan percaya dengan produk-produk kayak gitu. Jangan percaya. Ada lagi garam rukiah, minyak aura, dah. Emang percaya ada orang bisa buka aura? Emang percaya? Aura adalah sesuatu yang terpancar dari dalam diri kita. Ibarat teko, jika isinya kopi, maka keluarnya kopi. Jika isinya susu, keluarnya susu. Jika isinya air putih, maka keluarnya air putih. Bagaimana mungkin teko isi kopi, keluarnya susu? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin orang sifatnya buruk, ibadahnya kagak pernah, orangnya positif? Nggak mungkin. Nggak mungkin, teman-teman. Itu ya. Nggak mungkin. Ayo, jadilah umat Islam yang waras. Jangan yang bodoh, yang mau dibodohi oleh pedagang agama. Yang jualan minyak rukiah, yang jualan garam rukiah. Itu pembodohan, teman-teman. Pembodohan. Jangan mau percaya kayak gitu-gituan. Yang namanya ulama itu menghidupi agama. Ada lagi nih, jualan make up. Bilangnya apa? Udah diijazahin. Ada make up di Alfa
50.000 dikasih nama ijazah jadi 300.000. Dia jualan make up apa jualan agama? Bukankah di Al-Quran disebutkan memperjualbelikan agama itu haram hukumnya? Memperjualbelikan doa haram hukumnya. Memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu haram hukumnya. Itu kalau ulama. Kalau pedagang agama mah beda. Menghalalkan segala cara demi untuk perutnya. Umat dibodohin. Umat ditipu. Jangan percaya makanya yang gitu-gituan. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Ya, jangan percaya ya. Dengan produk-produk garam ruqyah, garam doa, air doa, kemudian tasbih ruqyah, make up ruqyah, jangan percaya yang kayak gitu-gituan. Jangan. Itu pembodohan, teman-teman. Ya, itu pembodohan. Jangan percaya yang gitu-gituan. Gak usah dipercaya. Gak usah dipercaya ya. Ya, memang betul. Mandi air garam itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Betul. Namun jangan diambil untuk berbisnis, dah. Karena disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, mandi air garam itu bisa menjadi ikhtiar untuk jalan kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan, untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sakit, segala penyakit, segala gangguan gaib, itu bisa keluar. Bukan hanya itu, bahkan bisa menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan bisa untuk membersihkan kotoran syariat dan hakikat. Kenapa bisa seperti itu? Karena memadukan dua unsur alam. Air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa. Jika dipadukan menjadi satu, dikedepankan dengan doa, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Memang betul, mandi air garam itu memiliki manfaat yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit orang yang mandi air garam sembuh. Jadi perantara sembuh dari penyakitnya banyak. Banyak. Tidak sedikit orang stroke akhirnya bisa gerak lagi. Banyak. Saraf kejepit akhirnya normal lagi. Banyak. Kemudian malas ibadah akhirnya jadi semangat lagi. Banyak. Karena memang mandi air garam itu memiliki manfaat yang luar biasa. Namun bukan berarti garamnya dibisnisin. Dikasih nama ruqyah. Supaya orang pada beli. Garam 1 kilo 6.000 dikasih nama ruqyah jadi ratusan ribu. Itu namanya pedagang agama. Itu namanya pedagang agama. Itu ya teman-teman ya. Jangan percaya yang gitu-gituan ya teman-teman ya. Jangan percaya yang kayak begituan. Itu berbahaya. Karena itu pembodohan. Pembodohan. Nah, mandi air garam itu memang memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan manfaatnya, tadi ya disebutkan, bisa untuk membersihkan 7 perkara. 7 perkara apa? Itu apa? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala gangguan gaib. Ya, itu bisa dijadikan ikhtiarnya. Kemudian, mandi air garam juga memiliki manfaat. Sempurna kembali struktur jaringan tulang, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Kemudian, bisa juga untuk membersihkan kotoran syariat dan kotoran hakikat. Kotoran syariat itu seperti apa? Kotoran yang terlihat kasat mata. Dari mulai kutu rambut, ketombe, daki, belek, dan lain sebagainya. Itu bisa untuk mengeluarkan kotoran syariat. Nah, kotoran hakikat itu seperti apa? Kotoran yang disebabkan buah daripada dosa kita. Baik itu dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa perbuatan, dosa perilaku, dan lain sebagainya. Itulah kenapa orang setelah mandi air garam, kebanyakan demam. Kebanyakan diare. Kebanyakan langsung lemes. Kebanyakan langsung pusing. Kebanyakan. Namun fase itu hanya berjalan 1, 2, 3 jam. Setelah itu badan langsung segar. Badan langsung berasa seperti semangat. Bahkan ibadah jadi makin semangat. Karena mandi air garam itu bisa menjadi ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor. Tadi ya, kotoran syariat, kotoran hakikat. Segala yang buruk, keburukan-keburukan dari sifat perilaku perbuatan kita. Segala yang tidak baik, contoh yang tidak baik itu misal makan berlebih. Itu kan hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin ada makan sebelum doa terlebih dahulu. Itu kan hal yang tidak baik. Ketika berdampak menjadi penyakit itu bisa jadi jalan sembuhnya. Segala yang mengganggu, lagi sholat, keganggu pikirannya, ingat dengan motor, ingat dengan kunci motor, ingat dengan remote, ingat dengan gunting kuku, ingat jemuran, lupa rokaat. Nah, ini kan mengganggu. Mau wudhu, kentut mulu. Misal, lagi sholat, nguap mulu. Ini kan mengganggu. Ini bisa diikhtiarkan dengan mandi air garam. Segala asbab sakit, segala penyakit, segala asbab sakit, segala penyakit. Contoh, misal ada makanan sayang dibuang,
Namun makanan itu sudah kurang baik, kita paksa makan, itu bisa menjadi perantaranya. Karena apa? Kita makan dengan cara yang salah. Atau mungkin segala penyakit, buah daripada penyakit apa sifat perilaku perbuatan kita yang menjadi penyakit-penyakit dalam tubuh kita, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa diikhtiarkan. Makanya segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib, teman-teman. Tuh, bahkan gangguan goib. Nah, cuma jangan dimanfaatkan ilmu ini oleh orang-orang yang pedagang agama itu. Orang pedagang agama memanfaatkan akan hal ini. Wah, ada unsur bisnis nih dari garam. Akhirnya buatlah produk garam ruqyah. Nauzubillah, teman-teman. Ketika memang ini sebuah kebaikan, sampaikan ini kebaikan. Jangan mengambil manfaat dalam kesempitan. Ujung-ujungnya jualan garam ruqyah. Dah, jangan percaya kayak gitu-gituan ya. Jangan percaya. Jangan ya, Dek ya. Itu berbahaya. Jangan. Ya, jangan. Makanya mandi air garam, mau sihir, mau apa, sok, atau udah tinggal mandi. Nah, mandinya itu ada caranya. Bukan asal-asalan. Ada caranya, disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Caranya itu sangat luar biasa. Andaikan kita mengikuti dengan cara yang seperti itu, maka jangan kaget. Ketika mandi air garam, setelahnya langsung badan jadi lemes, kemudian keluar keringat dingin, muntah, bahkan ada yang diare. Ingat, itu bukan penyakit, itu adalah fase pembersihan. Ya, itu adalah fase pembersihan. Kenapa? Sok, kita punya baju yang kita pakai setiap hari, bajunya kotor. Baju yang kotor layak nggak dipakai untuk sholat? Nggak layak. Harus dicuci dulu. Bagaimana cara mencuci? Direndam dulu, dikucek dulu, disikat dulu, diperes dulu, dikebrok dulu, dibilas dulu, dipanasin dulu, disetrika dulu. Ingat, baju yang kotor tidak layak dipakai untuk sholat. Harus dicuci dulu dengan rangkaian yang panjang. Apalagi diri kita sang pendosa, ingin pulang kepada Rob yang Maha Suci, maka wajar kalau dibersihin dulu. Dari istighfar kita, muntah, mual. Teman-teman ada di sini? Teman-teman ada di sini? Ada nggak di sini teman-teman yang pernah ikut live pengobatan, istighfar doang langsung muntah? Ada nggak? Yang pernah ikut live pengobatan bersama dengan kami, istighfar doang langsung muntah? Ada? Yang pernah ikut live pengobatan ada nggak di sini? Istighfar doang langsung muntah. Kok bisa gitu, teman-teman? Kemudian istighfar doang keluar tuh kotoran-kotoran. Muntahannya sampai berplastik-plastik dengan aroma yang seperti itu aromanya. Ya, insya Allah ya. Nanti malam Kamis ada live pengobatan. Di kurang lebih jam 8 deh. Ya, kurang lebih jam 8. Ya, bahkan ada yang sampai keluar darah, macem-macem dah pokoknya. Macem-macem. Nah, nanti ikuti ya live pengobatan di malam Kamis. Bagi yang belum follow, silakan di-follow dulu. Jangan lupa tap-tapnya. Bismillah, semoga menjadi kebaikan keberkahan untuk kita semuanya. Yang belum follow, silakan di-follow dulu supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Ya. Ya, yuk kita lanjut lagi tentang mandi air garam. Memang ya, mandi air garam itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali, teman-teman. Namun tetap ya, jangan percaya dengan pedagang agama yang jualan garam ruqyah, yang jualan minyak ruqyah, yang jualan produk-produk ruqyah. Jangan percaya. Nggak usah dipercaya. Itu namanya pedagang agama. Oke? Yuk, mandi air garam itu ada caranya. Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, ada garamnya khusus. Bukan asal garam. Garam khususnya itu apa? Garam zaman dulu, tahu nggak teman-teman? Garam krosok, garam halus, garam krosok, garam kotak, yang gede-gede itu. Tahu garamnya? Tahu nggak teman-teman? Iya, ini mau dijelaskan cara mandi air garam, silakan disimak. Silakan disupport tap-tapnya ya teman-teman ya. Ya, ingat ya. Garam krosok tahu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman beli sendiri di pasar. Ya, 1 kilo paling 4.000 teman-teman. 1 kilo paling 4.000. Di tempat kami berapa kemarin? 5.000 apa 4.000 gitu. 1 kilo itu 4.000 sampai 5.000 lah. 10.000 lah paling mahal. Ya, silakan teman-teman beli garam krosok. Ya, beli. Nah, nanti kalau udah punya garam krosok, tinggal dicampurkan. Kalau di Malaysia apa namanya? Garam kristal yang besar itu. Ya, atau kalau enggak bari garam Himalaya. Pakai garam Himalaya itu juga bisa. Tapi jangan garam halus.
Karena garam halus itu bukan garam, teman-teman. Ya, kami pernah melakukan penelitian di tahun 2018, 2017 juga pernah. Ya, di situ dihadirkan jamaah-jamaah kami yang kebetulan beliau adalah seorang dokter. Kemudian dihadirkan jamaah kami yang kebetulan beliau juga salah satu apa namanya itu, orang yang suka di TKP itu apa namanya itu. Ya pokoknya itu dah, Bareskrim apa namanya saya lupa dah. Pokoknya itu. Nah, kami meneliti sebuah garam. Dibantu alat medis, dibantu dari alat kepolisian, kami meneliti sebuah garam. Di mana garam halus itu ternyata bukan garam, teman-teman. Garam halus yang ya ahli forensik betul. Di mana garam halus itu adalah kimia. Teman-teman bisa simak tahun 1994 data yang kami dapatkan. Ya, sebelum tahun 1994, sebelum adanya garam halus, gak ada orang memiliki penyakit seperti zaman sekarang. Gak ada. Orang zaman dulu paling sakitnya kadas, kurap, kudis, paling korengan, paling parah kesambet, paling parah. Masuk angin, keluar rumah, jalan-jalan ke sungai, ke sawah, sembuh. Zaman sekarang enggak, teman-teman. Kenapa? Imun tubuh manusia zaman sekarang itu begitu lemahnya. Dari mana datangnya kelemahan imun itu? Karena ada orang berbisnis di dalamnya yang mengharapkan banyak orang yang sakit sehingga produk mereka banyak terjual. Dan ini bukan rahasia publik lagi. Bagi orang-orang yang mempelajari tentang illumination, tentang farmasi mungkin paham. Ya, itu ya. Tapi saya tidak jelaskan ini di tempat ini ya. Kemudian, silakan teman-teman uji coba garam halus, kasih ke air. Kasih minum ke ternak. Mau nggak? Nggak bakal mau. Kambing, sapi, kerbau nggak mau memakai garam halus. Mereka maunya pakai garam yang kasar. Ya, mereka pakainya garam yang kasar. Karena apa? Mereka tahu mana yang alami, mana yang kimia. Binatang yang nggak punya otak bisa tahu. Maaf, nggak punya akal bisa tahu mana garam yang baik, mana garam yang tidak baik. Tapi manusia dititipi akal, ternyata dibodohi dengan warnanya yang putih bersih glowing. Ya, so kita kembali ya. Kita nggak usah bahas itu dulu deh, karena rawan kalau dibahas di sosial media. Karena akun-akun kita bisa terserang. Yuk, kita lanjut dulu. Pakai garam yang kasar, garam yang krosok, atau garam kotak. Nah, tinggal dicampurkan di bak mandi. Berapa banyak? Tergantung ukuran baknya. Tergantung ukuran baknya. Kalau baknya besar, pakai sekitar 5-7 sendok makan. Ketika bak mandinya sedang, ya cukup 3 sendok sampai 5 sendok. Ketika hanya sebatas ember atau baskom yang kecil, cukup 1 sendok saja. Ya, cukup 1 sendok saja. Garam laut, ya memang garam laut. Yang namanya garam itu air laut. Gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ingat. Garam kasar. Teman-teman kalau udah beli, masukkan di bak mandi. Kalau baknya besar, sekitar 5-7 sendok. Kalau baknya sedang, sekitar 3-5 sendok. Ketika hanya sebatas ember cat atau baskom yang kecil, ya cukup 1 sendok saja. Jadi nggak usah banyak-banyak garamnya. Dan ada ilmunya teman-teman. Ilmu ketika ngaduknya. Itu ada caranya. Bukan asal-asalan dikocok seperti ini. Bukan asal-asalan diaduk seperti ini. Bukan. Ya, tapi diaduknya ke kiri. Putaran tangan kita itu ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Putaran ke kanan disebutnya putaran dunia. Sebagaimana putaran jarum jam. Putaran kiri disebutnya putaran akhirat. Putaran alam semesta. Disebutnya putaran hakikat. Disebutnya putaran kekuatan. Sok, putaran tawaf, putaran akhirat ke kiri. Putaran alam semesta ke kiri. Kalau nggak percaya buktikan. Teman-teman yang rumahnya dekat dengan sungai, dekat dengan laut, dekat dengan air-air, sok lihat. Ketika ada air membentuk pusaran, pusarannya ke kiri. Kalau nggak percaya buktikan. Ya, kalau nggak percaya lagi, teman-teman yang punya wastafel, tutup wastafelnya. Penuhi airnya. Ambil penutupnya. Secara otomatis air itu akan terkuras dan membentuk pusaran. Dan pusarannya ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman yang pernah melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, dan lain sebagainya. Yang profesional. Pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Nggak ada yang ke kanan. Kenapa? Andaikan putaran sirkuitnya ke kanan. Pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Kenapa? Karena melawan hukum gravitasi bumi. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Teman-teman jogging, keliling lapangan, putarannya ke kanan. 3 kali aja kelilingnya. Kalau nggak pusing, pingsan. Namun kalau putarannya ke kiri, segar badannya. Sehat badannya. Inilah rahasianya. Kenapa harus diputar ke kiri? Kenapa tidak ke kanan? Kenapa tidak asal tercampur? Karena putaran ke kiri memiliki makna tersendiri, memiliki ilmu tersendiri.
Yuk diaduk ke kiri. Sok ibu-ibu kalau lagi masak, aduk putarannya ke kiri. Bikin kopi, mutarnya ke kiri. Pasti jauh lebih nikmat dibandingkan putaran ke kanan. Kalau nggak percaya, buktikan. Buktikan. Ya, diaduk ke kiri. Nah, setelah diaduk ke kiri, berapa kali nggak usah dihitung. Yang penting garamnya tercampur dengan air. Kemudian air yang sudah tercampur dengan garam itu ambil satu gayung. Ambil satu gayung, teman-teman bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Untuk apa? Doakan air garam yang digayung. Bagaimana doanya? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Pertama, bacakan 3 surat kul. Silakan yang mau dicatat ya. Bacakan 3 surat kul. 3 surat kul itu apa? Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing satu kali, baca Al-Fatihah ditutup dengan ayat kursi. Yang mau dicatat silakan 3 surat kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah, ayat kursi. Masing-masing satu kali. Setelah itu kita mohon kepada Allah agar air garam ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Apa yang kita mohonkan? Sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Sesuai dengan isi hati kita masing-masing. Contohnya seperti apa? Contoh ya teman-teman ya. Yang mau direkam silakan. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh, segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya sholawat, hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Diajarkan oleh Rasulullah, ditiupkan ke airnya. Nah, kemudian air yang sudah didoakan tadi, campurkan kembali di bak mandinya. Ya, campurkan kembali di bak mandinya. Setelah dicampurkan, diaduk pelan-pelan saja. Ingat, adab dalam mandi. Mandi apapun, mandi sehari-hari, mandi apapun. Jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Ya, ingat ya, jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Meskipun kita berada di ruangan kamar mandi yang tertutup rapat, kita terbebas dari pandangan manusia. Namun kita belum terbebas dari pandangan makhluk gaib. Maka adab dalam mandi itu, jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutupnya, maka jongkok mandinya. Ya, ini berlaku bagi siapapun. Ketika mandi, jika Anda laki-laki tutup satu wilayah, jika Anda perempuan tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Itulah adab dalam mandi. Itu ya teman-teman ya. Diulangi doanya. Yang mau direkam silakan. Direkam silakan. Ya, kalau dicatat nggak keburu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya salawat, hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah, lalu tiupkan. Ya, kemudian setelah airnya itu tercampur, ingat ya teman-teman ya, setelah air itu tercampur, ingat, yang pertama kali diguyur, kaki kanan dulu teman-teman. Yang pertama kali diguyur yaitu kaki kanan dulu. Kaki kanan diguyur, kemudian guyur kaki kiri. Lalu guyur badan kita sebelah kanan. Ya, depan belakang, guyur sebelah kanan. Lalu guyur pula sebelah kiri. Setelah itu guyur kepala kita. Setelah semuanya basah, ada ilmu yang sangat luar biasa. Di mana setelah semuanya basah terguyur dengan air, usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Dari mulai celah-celah rambut,
dari mulai mata, lubang telinga, lubang hidung, bahkan jari kita masuk ke mulut, sampai ke leher, sampai ke seluruh tubuh. Usahakan semuanya terjamah telapak tangan dan jari jemari kita, sampai ke ujung jari jemari. Kenapa harus terjamah? Karena di saat inilah sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan di saat inilah keluar segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, segala gangguan gaib, segala kotoran syariat, segala kotoran hakikat. Jika ada orang sedang stroke, tangan kanan stroke misal, nggak bisa digerakin tangannya, usahakan semampunya tangan ini menyentuh bagian tubuh yang lain. Ketika ada saraf kejepit, usahakan dalam keadaan posisi ruku menyentuh telapak tangan, telapak kaki kita atau lutut atau betis kita. Karena ketika semuanya terusap telapak tangan dan jari jemari, sempurna kembali struktur jaringan tulang kita. Kenapa bisa sempurna? Karena Allah ciptakan tangan kita dengan karunia yang sangat luar biasa. Telapak tangan kita adalah karunia yang sangat luar biasa. Di mana satu, sidik jari kita, bermiliaran manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Kemudian jari jemari kita memiliki ruas jari, di mana ruas jari itu jika dihitung dari kelingking sampai ibu jari, jumlahnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kemudian lihat lagi telapak tangan kita membentuk garis, di mana garis ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Kita lihat lagi jari jemari kita. Jumlahnya ada 5. Ternyata jika diperhatikan membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, lam, lam, ha. Dibaca Allah. Ini pun sama. Alif, lam, lam, ha. Dibaca Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak, teman-teman. Maka ketika kita usap ke seluruh tubuh kita, sempurna kembali struktur jaringan tulang kita. Sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Sempurnanya jaringan tulang itu apa? Terbebas dari asam urat, rematik, pengapuran, osteoporosis, persediaan, dan lain sebagainya. Bagaimana ciri-cirinya? Yuk perhatikan teman-teman. Ini cara untuk kita mengetahui jaringan tulang kita itu sempurna atau tidak. Ada pengapuran, ada radang sendi, ada asam urat, ada rematik atau tidak. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Yuk simak baik-baik teman-teman. Ya, terlihat ya teman-teman belakang. Badan lurus. Ya, badan lurus seperti ini. Tangan diarahkan ke belakang. Ya, setelah itu tempelkan. Bisa nempel nggak teman-teman? Bisa nempel nggak? Kalau bisa nempel seperti ini tanda struktur jaringan tulangnya sempurna. Sendi-sendinya sempurna, syaraf-syarafnya sempurna, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna. Itu ciri-cirinya. Tidak ada tidak ada radang sendi, tidak ada pengapuran, tidak ada osteoporosis, tidak ada asam urat dan rematik. So, teman-teman praktekin, coba persendiannya aman nggak? Nah, nanti kalau teman-teman nggak bisa seperti itu, nggak bisa nyatu, silakan setiap kali mandi, usahakan mandi apapun, mandi sehari-hari atau mandi air garam, mandi apapun, usahakan sebelum pakai sabun, usahakan seluruh badan kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usahakan semuanya terjamah. Ada bagian yang paling penting untuk dijamah, yaitu bagian ketiak atau bagian segitiga. Setiap bentuk segitiga usahakan terjamah. Karena disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, bagian segitiga dalam tubuh kita adalah titik angker dalam tubuh. Secara medis disebutnya alam persendian. Makanya setiap segitiga ketika disentuh sakit. Karena itu adalah persendian, teman-teman. Makanya usahakan setiap daerah segitiga diusap semuanya. Segitiga itu apa? Mana? Nih, leher dan pundak, ini segitiga, usap. Ketiak, ini segitiga, usap. Sikut, ini segitiga, usap. Selangkangan, lipatan tangan kaki, setiap bentuk segitiga usahakan semuanya terjamah telapak tangan kita. Usahakan. Ya, insya Allah bau badan minggat. Insya Allah teman-teman. Terus persendian, asam urat, rematik dan lain sebagainya, insya Allah terhempaskan teman-teman. So, tinggal dipraktekin. Setelah diusap semuanya, teman-teman baru mandi sebagaimana biasa, pakai sampo, pakai sabun, gosok gigi, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman lakukan. Setelah itu, sisa air yang tadi bilas. Sisa air yang tadi sebagai bilasan. Sisa air yang tadi sebagai bilasan. Nah, setelah selesai, maka selesai mandinya. Ya, tinggal pakai handuk,
Tinggal pakai baju yang bersih. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Saat diusap apa ada doa khusus? Tidak ada. Cukup diusap aja. Karena doanya tadi sudah dilakukan di awal.